Di bawah desakan penuh dari Murongyu, Qian Kun Yin Yang Ding meledak menjadi api yin dan yang, menutupi semua gerbang peri yang tersisa. Api yin dan yang dipicu oleh kekuatan Murongyu saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuan membakarnya bahkan lebih mengerikan. Dunia hanya melihat bahwa seluruh gerbang peri ditutupi oleh api yin dan yang tak berujung, dan mulai melihat jalur besar gerbang peri meleleh. Ledakan. Diiringi oleh suara keras, gerbang peri kedua akhirnya terbakar habis di bawah api yin dan yang. Pada titik ini, kedua gerbang peri semuanya terbakar, dan gerbang peri terbuka penuh. Tepat saat gerbang peri terbakar bersih, gerbang peri perlahan memudar dan menghilang. Pada saat yang tepat, Murongyu akhirnya dengan tergesa-gesa membakar semua gerbang peri sebelum menghilang. Pada saat yang sama, api yin dan yang menghilang seketika. Yin Yang Ding menyusut dengan cepat dan tenggelam ke tubuh Murongyu. Tetapi Murongyu terhuyung-huyung, wajahnya pucat. Jelas, ini karena konsumsi daya yang berlebihan. Jika gerbang abadi belum terbakar habis, Murongyu tidak akan dapat terus membakar gerbang abadi. Namun, bagaimanapun juga, dia membuka gerbang abadi sepenuhnya sebelum kelelahan, menjadi eksistensi pertama di dunia kultivasi yang membuka gerbang abadi sepenuhnya. Keajaiban ini akan dicatat dalam sejarah berbagai faksi dan kekuatan utama di dunia kultivasi untuk disembah nanti. Ledakan. Tepat saat gerbang abadi menghilang dan Murongyu hendak pergi, ada suara keras lain antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di dunia melihat awan perampokan hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala Murongyu. Serangkaian guntur perampokan muncul di awan perampokan, dan tekanan mengerikan keluar, mengejutkan dunia. Dunia, mengejutkan semua orang. Kesengsaraan surgawi. Melihat pemandangan ini, pikiran aneh muncul di hati semua orang. Apakah ini momok surga? Murongyu baru saja membakar gerbang abadi dan mengantar kesengsaraan surga. Haha, ini pasti Scotch, orang ini terlalu sombong, bahkan gerbang abadi berani membakarnya, bahkan langit tidak bisa melihatnya dan ingin menghancurkannya. Sayang sekali, Murongyu kelelahan, bagaimana dia masih bisa menahan malapetaka ini? Apakah penjahat yang mempesona dengan bakat seperti itu jatuh seperti ini? Apakah benar-benar mustahil untuk tumbuh? King Xuanfeng. Ketika Zhao Ziqing melihat pemandangan kesengsaraan surgawi, wajahnya berubah terlebih dahulu, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia menatap tajam ke arah Murongyu dalam kehampaan. Xuan Yuezong. Yu Mengqing baru saja keluar dari pintu yang tertutup, dan baru saja melihat Murongyu berhasil membakar gerbang peri, tetapi ketika dia senang, dia melihat pemandangan ini lagi, dan ekspresinya menjadi serius. Geng besar, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bahkan gerbang abadi dapat membakarmu. Hari-hari malapetaka ini tidak dapat membantumu sama sekali. Orang ini pasti iri pada langit. Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil, dan yang lainnya bersama-sama, menatap Murongyu di atas kehampaan, sedikit terdiam dan sedikit khawatir. Melihat perampokan itu muncul, semua orang memiliki pikiran masing-masing. Ada yang khawatir, ada yang menyombongkan diri, dan ada berbagai macam pikiran yang berharap Murongyu akan dibombardir dan dibunuh. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Murongyu. Hah, ada apa? Murongyu menghilang. Apakah dia terbunuh oleh perampokan itu? Tetapi aku melihat dengan jelas bahwa perampokan itu belum turun. Tiba-tiba, Murongyu di atas kehampaan menghilang begitu saja, tanpa jejak. Melihat ini, semua orang bingung. Sekte besar, aku sudah menemukan keberadaan Murongyu melalui perampokan itu. Bukankah begitu? Buang-buang waktu, cari tahu secepatnya, harta karun di tubuhnya tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Terutama Kuali Yin yang semesta. Perintah pun diturunkan, dan alam pemahaman mulai bergejolak, dan mulai mencari Murongyu. Api Yin yang meletus dari Kuali Yin yang semesta bahkan dapat membakar gerbang abadi, yang membuat banyak orang iri. Jika kuali kuno ini dapat direbut, maka sekte ini akan berkembang dalam waktu singkat. Lagi pula, selama seseorang secara langsung membakar gerbang abadi dengan api Yin dan yang saat melewati malapetaka, maka orang itu pasti akan menjadi abadi. Dengan cara ini, akan ada sejumlah besar orang abadi di sekte ini, dan mustahil bagi sekte ini untuk menjadi lebih kuat. Namun, meskipun mereka semua melihat Murongyu melewati malapetaka,
tidak seorang pun tahu di mana Murong Yu melewati malapetaka. Karena mereka sama sekali tidak dapat memasuki surga ekstrim. Bahkan jika Murong Yu benar-benar dikutuk oleh surga dan jatuh, mustahil bagi orang-orang di dunia kultivasi untuk mendapatkan harta karunnya. Sementara alam pemahaman melonjak, Murong Yu di alam surga ekstrim memandang awan perampokan di atas langit dan tersenyum pahit. Ini tentu saja bukan momok, tetapi hanya kesengsaraan rutin setelah setiap terobosan. Dan tampaknya meskipun hari-hari malapetaka ini memiliki kekuatan besar, mereka tidak seseram kekuatan 49 hari malapetaka. Meskipun Murong Yu tidak memiliki sedikit pun kekuatan, ia yakin dapat menahan guntur ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Terlebih lagi, pohon kehidupan menyerap kekuatan kacau yang bebas di kehampaan dan mengisinya kembali ke dalam tubuh Murong Yu. Auzu.com. Meskipun hanya dalam waktu singkat, kekuatan Murong Yu juga pulih banyak. Tubuh fisik tingkat senjata abadi tingkat ketiga, bahkan para abadi itu jauh lebih rendah, kan? Murong Yu dengan lembut mengepalkan tinjunya. Boom, boom, boom. Ada ledakan-ledakan di kehampaan dekat tinjunya, dan kehampaan itu hancur. Di bawah cengkeraman ringan Murong Yu, kehampaan itu hancur. Segera, Murong Yu meninju keluar. Boom. Kekosongan itu langsung diledakkan keluar dari lubang besar olehnya. Kekuatan yang luar biasa. Wajah Murong Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan yang begitu kuat, bahkan para abadi setengah langkah itu tidak lebih dari itu, kan? Ketika Murong Yu ingin terus merasakan perubahan di tubuhnya, tekanan di langit menjadi semakin kuat. Jie Yun pada level ini sudah tidak mampu menempa tubuh fisiknya. Kalau begitu hancurkan saja sampai berkeping-keping. Dengan gerakan hati, Murong Yu sudah terbang ke langit, langsung menerjang ke dasar Jie Yun, lalu meledakkannya dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, 100.000 anggota Chaos di tanah melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Murong Yu meledakkannya dengan sebuah pukulan, dan langit pun hancur berantakan. Yang paling mengerikan adalah awan malapetaka di atas langit juga ikut terhempas. Itu mungkin. Murong Yu sangat gembira, lalu berteriak, kekuatan yang mengerikan meletus darinya, langsung menghancurkan Jie Yun di kehampaan. Jie Yun yang malang, sebelum sempat meledakkan guntur lainnya, dia diledakkan oleh Murong Yu Seng. Murong Yu Seng menghancurkan Jie Yun. 100.000 anggota Chaos, dan bahkan para Raja Iblis yang diam-diam menyaksikan pemandangan ini dari jauh pun terkejut. Apakah ini masih manusia? Bahkan malapetaka di langit pun telah hancur berkeping-keping. Untungnya, orang-orang di dunia kultivasi dan dunia abadi tidak melihat pemandangan ini, jika tidak, Murong Yu pasti akan terkejut. Setelah awan kemenangan tertiup 3 kali, 5 dan 2, perampokan juga menghilang dan tidak lagi mengembun. Hanya saja Murong Yu tidak mendarat pada saat ini, tetapi berdiri di kehampaan dan merasakan kekuatannya yang kuat. Seperti biasa, setelah melalui malapetaka, ranah Murong Yu secara langsung melintasi 3 ranah kecil dan mencapai ranah tahap transformasi akhir. Periode transformasi hampir selesai. Bertransformasi ke alam tahap akhir, tubuh fisik dari peralatan abadi tahap ketiga. Dengan kombinasi seperti itu, kekuatannya jauh lebih unggul daripada rata-rata setengah langkah abadi. Jadi saat ini, kepada bajingan kura-kura tua Wang An, aku memiliki keyakinan untuk mengalahkannya sampai mati. Murong Yu tidak bisa tidak memikirkan fakta bahwa Wang An hampir dibunuh oleh setengah langkah abadi di dekat Seng Xiantai. Setelah meninggalkan alam surga ekstrim, aku juga mengunjungi Su Tianzong dan sekte mereka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Mata Murong Yu berkedip, dan niat membunuh meledak. Terutama bajingan kura-kura tua Wang An, mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menyerangnya, Murong Yu sudah memiliki hati yang membunuh padanya. Namun, orang kuat misterius itu tidak mengirim Wang An ke dunia abadi. Apakah dia akan memberiku kesempatan untuk membalas dendam? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Wang An juga merupakan orang yang hampir mencapai batas, tetapi pembangkit tenaga listrik misterius itu mengirim Raja Kera Besar dan yang lainnya ke dunia abadi, tetapi Wang An tidak dikirim pergi. Ini sangat bagus, kalau tidak, akan sulit untuk tidak beruntung. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Bagaimanapun, dunia abadi terlalu besar, bahkan jika dia melambung, itu sama sulitnya dengan menemukan Wang An untuk menemukan Wang An. Pada saat ini,
saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan para abadi itu. Murong Yu merasa bahwa setengah langkah abadi biasa bukan lagi lawannya, dan kepercayaan dirinya membengkak, dan intuisinya juga dapat melawan yang abadi. Saya tidak tahu apa kekuatan gerbang peri itu. Apakah ada kekuatan naga? Setelah alam mencapai bagian belakang, kekuatan naga tidak akan lagi terwujud dalam pertempuran biasa. Bagaimanapun, begitu kekuatan naga terwujud, lawan akan mengetahui kekuatannya dan dikendalikan oleh orang lain pada saat itu. Hah, pohon kehidupan telah tumbuh lagi. Tiba-tiba Murong Yu merasakan sesuatu yang aneh di dantiannya, dan kemudian melihatnya. Dia terkejut dengan tatapan ini. Pohon kehidupan yang asli tingginya hanya sekitar 10 meter. Namun sekarang, tingginya sudah mencapai 100 kaki. Baizhang, yang tingginya lebih dari 300 meter. Tidak hanya tubuh pohon yang puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya, batang dan mahkota pohon kehidupan juga telah tumbuh puluhan kali lipat. Pohon kehidupan saat ini akhirnya tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama, kekuatan kacau yang dimurnikan oleh pohon kehidupan juga langsung meroket puluhan kali lipat. Meskipun meridian Murong Yu telah diperbesar banyak, ada perasaan kekuatan yang meroket. Ini adalah kekuatan yang tak ada habisnya. Sangat disayangkan bahwa Chaos Celestial Body Record belum menembus ke level kedua. Murong Yu menemukan bahwa Chaos Celestial Body Record yang telah dipraktikkan selama lebih dari 10 atau 2 dekade belum memasuki level kedua, yang tidak hanya sedikit tertekan. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa level pertama Chaos Celestial Body Record sesuai dengan 10 alam dunia kultivasi. Jika dia menembus Chaos Celestial Body Record ke level kedua, artinya, dia memasuki alam abadi surgawi. Meskipun kekuatannya telah meroket saat ini, jelas bahwa itu hanya periode transformasi, dan dia bahkan belum mencapai penyelesaian. Sudah waktunya untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Setelah waktu yang lama, sosok Murong Yu menghilang ke dalam kehampaan. Di puncak Qingxuan, di atas puncak tertinggi, dua sosok berdiri berdampingan, satu hitam dan satu putih. Dilihat dari kejauhan, mereka berdua memiliki temperamen yang berdebu, seperti peri di langit, tetapi seperti sepasang dewa. Keduanya adalah Murong Yu dan Zhao Ziqing. Sudah lama aku tidak bertemu Zhao Ziqing, dan Murong Yu sangat merindukannya. Oleh karena itu, setelah melewati perampokan, dia segera datang ke puncak-puncak Qingxuan. Angin gunung bertiup, dan kedua pakaian itu sedang berburu. Keduanya telah berdiri di gunung ini untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum berbicara. Dan Zhao Ziqing juga menenangkan kekhawatiran yang ditunjukkan Zhao Ziqing ketika dia pertama kali melihat Murong Yu. Dia tahu bahwa karena Murong Yu dapat datang ke sini, itu berarti kesengsaraan surgawi tidak dapat menyakitinya. Zhao Ziqing memiliki kepercayaan buta pada Murong Yu. Merasakan aroma samar dari keindahan di sekitarnya, Murong Yu tidak berbicara, menikmati dunia langka dua orang, menikmati saat-saat damai yang langka. Alam kultivasi adalah dunia di mana yang lemah dapat memakan yang kuat. Jika ingin bertahan hidup di alam kultivasi, harus memiliki kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, setelah melangkah ke alam kultivasi, Murong Yu telah berkultivasi, tetapi tidak banyak waktu untuk hubungan yang tenang seperti itu. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, sekarang banyak orang di dunia kultivasi membuat ide Qian Kun Yin Yang Ding. Bahkan para dewa itu akan tergerak. Setelah waktu yang lama, Zhao Ziqing menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Hah, Murong Yu menatap Zhao Ziqing dengan aneh, mengapa kamu tiba-tiba menemukan ide Qian Kun Yin Yang Ding? Saat berbicara, niat membunuh Murong Yu cepat berlalu, dan dengan kekuatannya saat ini, siapapun yang datang untuk membunuh Murong Yu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin memukulnya, tetapi yang membuatnya aneh adalah Zhao Ziqing tiba-tiba mengatakan ini. Dan secara khusus dikatakan bahwa itu adalah tripod yin dan yang alam semesta. Kamu membakar gerbang abadi dengan api yin dan yang, dan seluruh dunia kultivasi telah melihatnya. Sekarang semua orang ingin mendapatkan kuali yin dan yang semesta. Seluruh dunia kultivasi melihatku melewati kesengsaraan. Murong Yu terkejut. Dia melewati kesengsaraan di surga ekstrim. Tidak seorang pun seharusnya menemukan bahwa dia melewati kesengsaraan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlihat oleh orang lain,
dan itu adalah orang di seluruh dunia kultivasi. Bagaimana ini terjadi? Kamu tidak tahu. Zhao Ziqing menatap Murong Yu dengan rasa ingin tahu. Dia pikir Murong Yu sudah mengetahuinya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, dia juga akhirnya mengerti mengapa dia baru saja muncul di puncak Qingxuan, dan semua murid menatapnya dengan mata kagum. Ternyata mereka semua telah melihat prestasinya melewati kesengsaraan dan membakar gerbang peri. Mengetahui bahwa Murong Yu benar-benar tidak tahu, Zhao Ziqing hanya bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Setelah mendengarkan, Murong Yu tersenyum tak berdaya. Sekarang semua orang tahu bahwa dia memiliki senjata ajaib yang bahkan dapat dibakar oleh gerbang peri. Apa konsep membakar gerbang peri? Bahkan orang terkuat di dunia peri tidak dapat menghancurkan gerbang peri. Dengan kata lain, kekuatan Kuali Yin yang semesta membuat bahkan yang terkuat di alam abadi pun tergerak dan didambakan. Murong Yu tidak takut pada orang lain, dia hanya khawatir tentang para abadi dan pembangkit tenaga listrik misterius itu. Saya tidak tahu apakah mereka juga tertarik pada Kuali Yin yang semesta. Jika dia melawan Yin dan yang alam semesta, Murong Yu akan berada dalam bahaya. Hanya para abadi itu, Murong Yu tidak memiliki kepercayaan diri sekarang. Terlebih lagi, para makhluk abadi yang berasal dari alam atas, jika masalah ini menyebar di alam abadi, mereka akan menjadi lebih berbahaya. Setelah merenung sejenak, Murong Yu mencibir, aku akan membunuh siapapun yang berani mengenai senjata ajaibku, bahkan jika dia adalah makhluk abadi. Kamu berhati-hatilah. Zhao Ziqing tergerak dalam hatinya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyuruhnya untuk berhati-hati. Jangan khawatir, aku belum menikahimu, aku akan sangat menghargai diriku sendiri. Murong Yu mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Zhao Ziqing dan berkata sambil terkekeh. Zhao Ziqing tersipu, sedikit meronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri, dan akhirnya membiarkan Murong Yu mengambilnya. Dan dia bersarang di pelukan Murong Yu, matanya bersinar dengan warna yang kabur. Mengendus aroma samar Zhao Ziqing, Murong Yu menatap langit yang jauh, dengan senyum di wajahnya, akan sangat bagus jika aku memelukmu seperti ini seumur hidup. Tubuh Zhao Ziqing sedikit gemetar, dan hatinya manis. Jika memungkinkan, Murong Yu benar-benar tidak ingin terus berlatih, dan terus bertarung. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Hidup di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, jika dia tidak memiliki cukup kekuatan, dia akan terbunuh. Belum lagi bersama Zhao Ziqing, dia tidak bisa. Jika Anda ingin bersama Zhao Ziqing, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang Anda inginkan dengan tenang, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Kekuatan. Menatap Zhao Ziqing, Murong Yu merasa sedikit bersalah. Zhao Ziqing telah mengikutinya sepanjang waktu, tidak pernah menyesalinya, tetapi dia tidak pernah memberinya apapun, bahkan janji pun tidak. Murong Yu tahu apa yang diinginkan Zhao Ziqing, dan dia juga tahu perasaannya terhadap Zhao Ziqing. Apakah dia tidak pernah ingin memiliki rumah sendiri dengan Zhao Ziqing? Sama seperti Li Feng, menikah dan memiliki anak, menjalani kehidupan seperti orang biasa. Auzu.com. Namun, Murong Yu tidak bisa memberikan begitu banyak kepada Zhao Ziqing sekarang. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup kuat, dia tidak bisa memberikan terlalu banyak kepada Zhao Ziqing. Gerbang peri semuanya terbuka, kamu seharusnya menjadi orang yang belum pernah datang sebelumnya. Namun, apakah akan ada momok? Zhao Ziqing masih sangat senang ketika dia mengira bahwa Murong Yu telah membakar seluruh gerbang peri, karena orang itu adalah lelakinya. Namun dia sedikit khawatir. Momok. Murong Yu tersenyum dan berkata, di hadapan kekuatan absolut, bahkan langit tidak dapat membantuku. Terlebih lagi, apakah dunia ini benar-benar memiliki surga? Murong Yu tidak percaya pada keberadaan momok dewa, jika tidak, dia tidak akan membakar gerbang peri dengan berani. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan terbang? Zhao Ziqing tiba-tiba bertanya. Biksu biasa, setelah melewati 49 kesengsaraan, karena bakat dan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan dapat naik sampai batasnya. Tetapi Murong Yu berbeda, gerbang peri sebesar itu, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk terbang. Mendengar ini, Murong Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya agak istimewa.
Meskipun gerbang abadi begitu besar dan saya selalu menempa tubuh saya, tetapi saya tidak tahu kapan saya bisa naik. Mungkin, saya tidak akan pernah bisa naik, atau mungkin Anda bisa naik sekarang. Awalnya, Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, dengan fisik tertinggi, dan tidak perlu berubah menjadi tubuh peri. Selama kekuatannya cukup, dia dapat menembus kehampaan dan naik ke dunia peri. Namun, seberapa kuat kekuatan ini? Murong Yu tidak yakin. Mungkin dia bisa menembus kehampaan dan naik ke alam abadi sekarang, atau mungkin dia perlu menunggu sampai pencapaian besar pertama dari catatan tubuh surgawi yang kacau untuk dapat naik. Bagaimanapun, Murong Yu tidak terburu-buru untuk naik. Selain itu, dia sekarang memiliki rentang hidup 30 juta tahun. Rentang hidup 30 juta tahun sudah lebih dari 60 kali lipat dari para biksu biasa dalam periode transformasi. Dengan rentang hidup seperti itu, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan Murong Yu akan menjadi semakin kuat. Ngomong-ngomong, kamu juga akan melalui kesengsaraan 40 atau 9 surga, kan? Kata Murong Yu tertekan. Murong Yu sendiri adalah fisik tertinggi, dengan berbagai senjata ajaib, berbagai petualangan, dan berbagai pertarungan hidup dan mati. Inilah yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, Zhao Ziqing tampaknya berada di lembah abadi tersembunyi, tanpa mengalami berbagai macam kehidupan dan kematian, tanpa berbagai macam petualangan, tetapi kecepatan kultivasinya tidak lambat, hampir sama dengan Murong Yu. Zhao Ziqing tersenyum tipis ketika Murong Yu tertekan dan tampak sedikit datar. Dia tidak tahu mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat. Semuanya tampak terjadi secara alami, ketika kekuatannya tercapai, alamnya secara alami hancur. Tentu saja, kekuatan tempur Zhao Ziqing tidak sebanding dengan Murong Yu. Murong Yu menghabiskan setengah bulan di puncak King Xuan. Hari-hari ini, dia menginstruksikan Zhao Ziqing, Jiang Le, Chang Le dan beberapa murid puncak King Xuan untuk berlatih. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, mudah untuk melihat semua kekurangan dalam kultivasi mereka dan semua masalah kecil dalam kultivasi mereka. Setelah menunjukkan kekurangan ini satu persatu, kekuatan mereka telah meningkat, dan beberapa bahkan berhasil menembus di tempat. Akhirnya, setelah memberi Zhao Ziqing banyak pembuluh darah spiritual dan sumber daya lainnya, Murong Yu meninggalkan puncak King Xuan. Xuan Yuezong. Sejak keluar dari retret terakhir kali, kekuatan Yu Mengqing juga telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Memasuki masa transformasi, seseorang seharusnya merasa senang, tetapi Yu Mengqing tidak merasa senang. Sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Setelah Murong Yu meledakkan gerbang peri, malapetaka segera datang. Awalnya, Murong Yu kelelahan, apakah dia masih bisa menahan malapetaka? Selama setengah bulan terakhir, Xuan Yuezong juga telah mengumpulkan berita tentang Murong Yu. Namun, meskipun semua sekte besar menggali tanah dan berusaha menemukan Murong Yu, tidak ada berita tentangnya. Tampaknya Murong Yu menghilang begitu saja. Mungkinkah dia benar-benar dibombardir dan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi? Bajingan besar itu seharusnya tidak mati begitu saja, kan? Duduk di kamar kerja, Yu Mengqing berkata pada dirinya sendiri. Nona, membicarakan orang lain di belakangmu bukanlah kebiasaan yang baik. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Yu Mengqing langsung terkejut. Ini adalah kamarnya, dan dia telah mencapai tahap transformasi, tetapi dia sama sekali tidak menemukan siapapun yang memasuki kamarnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang yang bahkan tidak dapat menemukannya? Yu Mengqing berbalik dengan ganas, tetapi melihat wajah yang tampak canggung menatapnya sambil tersenyum. Bajingan besar, Yu Mengqing terkejut terlebih dahulu, dan kemudian berseru. Itu adalah Murong Yu yang tiba-tiba muncul di kamar Yu Mengqing. Namun, saat ini, dia tampak tertekan. Aku berkata, bisakah kamu memanggilku gangster besar? Bagaimanapun, aku juga orang yang berstatus. Kamu bisa memanggilku kakak Murong, saudara Yu dan sejenisnya. Yu Mengqing tersipu, lalu melotot ke arah Murong Yu dan berkata, matilah. Orang baik tidak berumur panjang, orang jahat berumur ribuan tahun. Aku pasti akan mengecewakanmu. Murong Yu tersenyum tipis, lalu kembali berbaring tepat di tempat tidur bayi Yu Mengqing, tetapi itu membuat Yu Mengqing tampak malu. Merah tidak ada habisnya.
Bajingan besar ini, melihat Murong Yu benar-benar berbaring di tempat tidurnya, wajah Yu Mengqing memerah, tetapi pada saat yang sama dia menggertakkan giginya, apakah dia tidak tahu bahwa kamar tidur seorang gadis tidak dapat dimasuki dengan santai? Kamar seorang gadis, kamu tidak bisa tidur di tempat tidur kecil. Setelah menggertakkan giginya, Yu Mengqing berjalan mendekat dan hendak menarik Murong Yu dengan tangannya untuk menariknya dari tempat tidur. Namun, Murong Yu menatap Yu Mengqing yang datang dengan senyum di wajahnya, dan tiba-tiba berkata ketika dia mendekat, baunya enak. Wajah Yu Mengqing memerah. Murong Yu benar-benar menganiayanya. Melihat Yu Mengqing, yang tersipu dan berdiri di sana dengan bingung, Murong Yu tersenyum sedikit, bangkit dari tempat tidur, dan berkata pada saat yang sama, baiklah, aku tidak akan menggodamu. Murong Yu juga tahu bahwa gadis-gadis tidak dapat memasuki kamar dengan santai, mereka juga tidak dapat tidur di tempat tidur kecil. Dia melakukannya hanya untuk mengolok-olok Yu Mengqing. Bajingan besar, bukankah kau telah dihancurkan oleh malapetaka? Setelah waktu yang lama, Yu Mengqing menjadi tenang. Murong Yu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Yu Mengqing tanpa berkata-kata, melihat apa yang kau maksud, sepertinya aku harus dibombardir dan dibunuh oleh dewa. Yu Mengqing memelototinya dan berkata sambil tersenyum, kau telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Sungguh mustahil untuk tidak disalahkan oleh dewa. Jika demikian, maka kau seharusnya tidak tinggal di sisiku, jika tidak kau akan terlibat denganku, maka kau akan dianiaya. Kata Murong Yu dalam hati. Yu Mengqing memutar matanya. Jika dia khawatir, dia akan berada jauh dari Murong Yu. Bajingan besar, jika kau baik-baik saja, ibuku ingin bertemu denganmu. Yu Mengqing menarik Murong Yu keluar dari ruangan dan berjalan menuju aula Suan Yuezong. Gadis, kau juga telah menembus tahap transformasi, tingkat kekuatan apa yang telah kau capai? Seberapa jauh gerbang peri telah diterbangkan? Murong Yu tidak mengatakan apapun di jalan. Tentu saja tidak sebaik dirimu, ya, gerbang abadi telah terbuka sepenuhnya, dan gerbang abadi telah terbakar. Kau benar-benar mengejutkan dunia kultivasi lagi. Yu Meng dengan polos melirik Murong Yu, dan sekali lagi memikirkan prestasi Murong Yu membakar gerbang abadi, hatinya masih terkejut. Meskipun Yu Mengqing telah bertahan hidup selama 40 atau 9 hari, dia hanya meledakkan gerbang abadi untuk sebagian kecil waktu. Meskipun hanya setengah dari gerbang abadi yang dibuka, bakat Yu Mengqing melampaui kebanyakan biksu. Bagaimanapun, kebanyakan biksu hanya dapat meledakkan melalui celah di gerbang abadi. Sejauh Yu Mengqing meledakkan gerbang abadi, selama dia tidak jatuh, itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia melambung. Segera, mereka tiba di aula Suan Yuezong. Dan Yu Luxiu sedang menatap Murong Yu sambil tersenyum saat ini. Murong Yu, orang-orang yang kau pinjam dariku juga harus membayarku kembali. Siapa? Oh, maksudmu Yang Men dan yang lainnya, waktunya belum tiba, dan mereka juga belum ada di sini. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Bercanda, orang-orang ini telah menjadi bagian dari chaos, bagaimana mereka bisa kembali? Murong Yu memutuskan untuk tidak mengembalikan orang-orang itu ke Suan Yuezong. Meskipun hanya ada puluhan orang, mereka semua adalah biksu dalam tahap transformasi, yang terpenting adalah mereka semua adalah anggota chaos. Sangat diperlukan. Yu Luxiu tersenyum dan tidak peduli. Apakah murid-murid itu mengikuti Murong Yu? Dengan tingkat pertumbuhan Murong Yu, mereka mungkin telah membuat prestasi yang lebih besar dengan Murong Yu. Master Sekte, apakah kau tahu siapa orang kuat misterius yang membunuh orang abadi di kota itu hari itu? Melihat Yu Luxiu, Murong Yu tiba-tiba teringat orang kuat misterius itu. Dengan status Yu Luxiu, kau seharusnya tahu keberadaan orang kuat misterius itu. Dia adalah penjaga dunia kultivasi kita, dan dia juga penegak hukum. Pelindung, penghukum. Murong Yu dan Yu Mengqing saling berpandangan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar dua kata ini. Namun, dengan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik misterius itu, sudah cukup untuk menjadi pelindung dunia kultivasi. Apa itu pelindung? Tanya Murong Yu dengan bingung. Kamu juga tahu bahwa dunia ini tidak mengenal alam kultivasi Huaxia kita. Ada total 108.000 alam kultivasi dan 3.000 alam abadi di seluruh dunia. Meskipun setiap dunia belum berlalu, beberapa kekuatan supernatural yang hebat masih dapat langsung terbuka dan berlalu ke dunia lain. Petik 2.
Justru karena keberadaan kekuatan supernatural yang hebat ini, dahulu kala, akan ada perang besar di setiap dunia kultivasi. Menyerang atau diserang, menjara sumber daya dunia lain. Yu Luxiu perlahan berkata bahwa Murong Yu dan Yu Mengqing akhirnya mengerti asal-usul pelindung. Pada saat itu, perang serupa sering terjadi di dunia 100.000 kultivasi, dan bahkan di dunia 3.000 abadi, dan darah mengalir menjadi sungai dan badai berdarah. Keadaan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, dan akhirnya menyebabkan kematian semua alam abadi dan orang-orang di dunia kultivasi, jatuhnya para biksu, sekte, dan kekuatan terus-menerus dihancurkan, dan banyak warisan punah. Kekuatan keseluruhan dunia kultivasi dan dunia peri semakin memburuk dan bahkan mengalami kemunduran. Akhirnya, seseorang dengan kekuatan besar akhirnya tidak dapat melihatnya, dan menghentikan semua ini. Pada saat yang sama, keberadaan wali didirikan di dunia kultivasi dan dunia peri. Wali, pelaksana, Auzu.com. Sambil menjaga dunia ini, dia juga adalah pelaksana hukuman dunia ini. Menjaga dunia ini dari invasi musuh asing, jika ada musuh asing yang menyerbu, orang yang melaksanakan hukuman dapat mengambil tindakan dan membunuh, tidak peduli siapapun itu. Apa asal-usul pelaksana hukuman ini? Siapa yang menunjuknya? Tanya Murong Yu dengan alis sedikit mengernyit. Karena ada penghukum, dan ada penghukum di setiap dunia kultivasi dan dunia abadi. Itu berarti bahwa pelaksana hukuman adalah keberadaan yang terorganisasi. Sebuah organisasi yang dapat memiliki hukuman, bahkan dunia abadi, seberapa mengerikan kekuatan organisasi ini. Dan apa sebenarnya organisasi ini? Siapa kepala organisasi ini? Yu Luxiu tersenyum sedikit, dan berkata, kita semua hanya tahu keberadaan petugas hukuman, tetapi kita tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih banyak berita. Organisasi penegak hukum adalah organisasi yang sangat besar. Hanya penegak hukum tingkat terendah yang jauh lebih kuat daripada rata-rata abadi. Sebagai orang di alam kultivasi, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Mungkin, mereka tahu bahwa keberadaan penghukum surgawi sudah cukup. Heaven's Punisher dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi, apakah dia orang kuat di dunia abadi? Tidak, hukuman alami di setiap dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari dunia ini. Karena hanya mereka yang keluar dari dunia itu yang dapat menjaga dunia ini dengan lebih baik. Kata Yu Luxiu. Kalau begitu, Heavenly Punisher seharusnya adalah makhluk abadi yang sedang naik daun dari alam kultivasi Huaxia. Kalau tidak, dia pasti tidak bisa menamparkan seorang makhluk abadi sampai mati. Memikirkan kekuatan Heavenly Punisher, Murong Yu tetap tidak bisa menahan keterkejutannya. Ngomong-ngomong, baru-baru ini terjadi peristiwa besar di dunia kultivasi, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mengetahuinya. Yu Luxiu tiba-tiba menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Bukankah dunia kultivasi membicarakan tentang aku yang baru saja melewati perampokan? Murong Yu agak tidak setuju. Kamu memang mengejutkan dunia kultivasi dengan membakar gerbang abadi. Tetapi hal yang lebih sensasional terjadi di dunia kultivasi belum lama ini, yang menekan kesengsaraanmu. Ada apa? Murong Yu menjadi tertarik. Dia membakar gerbang abadi. Bahkan jika dia dibicarakan oleh dunia selama 10 tahun, itu tidak akan terlalu banyak. Bagaimanapun, itu terlalu mengejutkan. Siapa yang bisa membandingkan prestasi siapapun sebelum atau sesudahnya? Sekarang ada peristiwa besar yang dapat menghancurkannya dan membakar gerbang abadi. Maka peristiwa ini pasti lebih mengejutkan daripada dia membakar gerbang abadi. Li Su menantang peri, yang terkuat dari generasi muda di puncak peringkat naga dan Phoenix. Dia menantang para abadi. Murong Yu terkejut, dan kemudian berkata dengan nada agak tidak setuju, mengapa dia dibunuh? Dibunuh. Dia terbunuh. Apa yang mengejutkan? Bukankah itu hal yang biasa? Meskipun dia sedikit penasaran dengan Li Su yang belum pernah terlihat setahun sebelumnya, orang ini menjadi gila untuk menantang peri. Bukankah ini mencari kematian? Peri yang ditantang dibunuh oleh Li Su. Apa? Li Su membunuh yang abadi? Murong Yu melompat dari kursi dan menatap Yu Luxiu dengan kaget. Apakah ini lelucon? Apakah Li Su mampu membunuh yang abadi? Berita yang baru saja aku dapatkan hari ini, kata Yu Luxiu ringan. Pada awal menerima berita ini, reaksi Yu Luxiu seperti reaksi Murong Yu, yang luar biasa.
Namun, kejadian ini benar adanya. Banyak orang telah menyaksikan pertempuran antara Li Su dan Yang Abadi, dan melihat bahwa Yang Abadi dibunuh oleh Li Su. Setelah kurang dari 10.000 tahun berkultivasi, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Yang Abadi, dan kualifikasi serta kekuatan Li Su juga mengerikan. Peri itu terlalu sampah, kan? Kata Murong Yu dengan sedikit jijik. Sebenarnya, Murong Yu masih terguncang beberapa kali. Tidak peduli seberapa buruknya peri itu, dia juga peri. Seorang pria kuat yang benar-benar di atas para biksu. Li Su, seorang biksu yang belum naik pangkat mampu membunuh Yang Abadi, kekuatannya benar-benar mengerikan. Li Su Guo ini benar-benar layak menjadi orang pertama dari generasi muda, dan kekuatannya membuat generasi yang lebih tua malu. Yu Mengqing juga sangat terkejut, dan berkata setelah waktu yang lama. Apa yang hebat, aku juga akan membunuh Yang Abadi untuk bermain di lain hari. Kata Murong Yu dengan sedikit meremehkan. Li Su berlatih lebih awal darinya, dan itu normal baginya untuk lebih kuat darinya. Tetapi Murong Yu percaya bahwa dia sama sekali tidak buruk, bahkan di atas Li Su, selama dia diberi cukup waktu untuk membunuh Yang Abadi, bukankah itu masalah melakukannya dengan benar? Murong Yu yang besar, jangan mencoba untuk menjadi kuat, itu adalah Yang Abadi. Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan sedikit khawatir, dan kata-kata, gangster besar, hampir terucap. Jangan khawatir, aku tidak akan main-main. Murong Yu bukanlah orang yang impulsif. Jika dia dirangsang oleh Li Su, dia akan bodoh menantang peri itu. Peri itu harus ditantang, tetapi tidak sekarang. Meskipun dia merasa kekuatannya tidak buruk, masih ada celah antara dia dan peri itu. Pada akhirnya, dalam sensasi Li Su membunuh Yang Abadi, Murong Yu hanya turun gunung setelah tinggal di Suan Yuezong selama sehari. Dia ingin melihat tempat di mana Li Su membunuh Yang Abadi hari itu. Kali ini, Murong Yu tidak meninggalkan Suan Yuezong melalui Hetu Luoshu, tetapi langsung terbang keluar. Lagi pula, lokasi tempat Li Su membunuh makhluk abadi itu tidak terlalu jauh dari Suan Yuezong. Tidak lama setelah Murong Yu meninggalkan Suan Yuezong, dia melihat sosok yang merobek kehampaan dengan cepat bergegas dari kejauhan. Peri setengah langkah, merasakan kekuatan dahsyat dari orang yang datang, alis Murong Yu hanya mengernyit, dan dia tidak berhenti di situ. Lagi pula, sejak kemunculan Seng Xiantai, Ban Bu Xianren telah muncul di hadapan dunia, dan dia tidak bersembunyi dan berlatih seperti sebelumnya. Dewa setengah langkah yang datang ini mungkin adalah orang kuat yang datang ke Suan Yuezong sebagai tamu, jadi Murong Yu tidak peduli. Namun, dengan sangat cepat, Murong Yu menemukan bahwa peri setengah langkah yang datang langsung bergegas ke arahnya. Untuk dirimu sendiri, Murong Yu sedikit mengernyit, berhenti, dan berdiri di udara dengan dingin menatap sosok yang berasal dari tembakan laser. Jika orang ini benar-benar menargetkan dirinya sendiri, dia tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, orang setengah abadi yang biasa-biasa saja sama sekali tidak ada di matanya. Bahkan, dia tidak keberatan membunuh orang ini, menjadikannya orang setengah abadi pertama yang mati di tangannya sendiri. Tamu itu adalah seorang pria parubaya, dan dia dengan cepat muncul di depan Murong Yu. Setelah melihat ke arah Murong Yu, sebelum Murong Yu berbicara, dia memberi hormat kepada Murong Yu dan berkata dengan hormat, Anda adalah Murong Yu. Tuan Yu, Tuan saya ingin bertanya. Murong Yu menatap orang yang datang dengan samar, apa yang dia inginkan agar dia lakukan untuk menghentikannya. Bahkan dia siap untuk membunuh lawannya. Namun, apa yang dikatakan pihak lain mengejutkannya. Tuan Anda, orang yang datang adalah orang setengah abadi, orang kuat dari alam seperti itu, tidak peduli dalam seni bela diri atau dunia kultivasi, dia adalah eksistensi teratas, dan dia dihormati. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan dari orang sekuat itu? Murong Yu benar-benar terkejut. Ya, tuanku telah meminta. Jika Tuan Murong punya waktu sekarang, saya harap bisa ikut dengan saya. Pria itu masih mempertahankan sikap hormat. Murong Yu sangat puas dengan sikap orang ini. Namun, Murong Yu mengerutkan kening ketika dia ingin mengundang tuan yang tidak dapat dijelaskan ini. Siapa tuanmu? Jika Tuan Murong ingin tahu, Anda tinggal kembali bersama saya. Nama tuan tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya. Tetapi Anda seharusnya melihat tangan tuanku, tangan Seng Xiantai, tuanku menepuk kematian di kejauhan. Seorang peri.
Ketika berbicara tentang ini, Banbu Xianren menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Jelas dia merasa bangga dan bangga karena tuannya. Penghukum, Murong Yu terkejut. Algojo itulah yang membunuh makhluk abadi hari itu. Dan Algojo ini ingin melihat dirinya sendiri, apakah ini hal yang baik atau buruk. Orang kuat misterius yang muncul saat itu adalah orang yang mengeksekusi hukuman, dan hanya Algojo yang begitu sombong sehingga dia tidak akan menempatkan sekte King Luo sebagai sekte abadi di matanya. Ketika Murong Yu mengucapkan 3 kata eksekutor, peri setengah langkah setengah baya itu menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Jelas, dia terkejut karena Murong Yu tahu tentang hukuman itu. Lagi pula, hanya sedikit orang di seluruh dunia kultivasi yang tahu tentang keberadaan sang eksekutor. Aku tidak tahu mengapa eksekutor ingin bertemu denganku, kata Murong Yu dengan gugup. Melihat penampilan Murong Yu, peri setengah langkah setengah baya itu tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Dia juga tahu tentang Murong Yu, dan dia termasuk orang yang tidak takut pada langit dan bumi. Tetapi saat ini, setelah mendengar bahwa eksekutor ingin menemuinya, dia sedikit gugup. Jelas, sang eksekutor masih memiliki beberapa kekuatan pencegah padanya. Aku tidak tahu, kata setengah baya setengah langkah abadi, dia benar-benar tidak tahu mengapa eksekutor ingin bertemu dengan Murong Yu. Jika memang begitu, mari kita pimpin jalannya. Murong Yu merenung, dan akhirnya memutuskan untuk pergi dan menemui petugas hukuman legendaris. Bagaimanapun, dia juga cukup penasaran dengan pemegang hukuman. Terlebih lagi, jika penghukum ingin berurusan dengannya, selama dia masih dalam ranah kultivasi, penghukum akan dapat menyerangnya, yang tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu samar-samar merasa bahwa eksekutor tidak mencoba berurusan dengan dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan pelayan setengah langkah tingkat peri mengundangnya. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya sendiri, dengan kekuatan gaibnya, dia bisa menamparkan Murong Yu sampai mati dengan satu telapak tangan. Puncak Tianjue, salah satu area terlarang di dunia kultivasi, setenar Gunung Iblis, dan bahkan lebih berbahaya daripada Gunung Iblis. Biasanya hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki. Pada saat ini, Murong Yu mengikuti peri setengah langkah dan terbang ke puncak Tianjue. Pemegang hukuman tinggal di puncak Tianjue. Murong Yu hanya sedikit penasaran tentang ini. Dengan kekuatan penghukum, meskipun dunia pemahaman itu besar, kemana Anda tidak bisa pergi? Dan tinggal di atas tanah terlarang juga menghindari masuknya para biarawan yang salah. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, tentu saja dia tidak takut pada Tian Juefeng. Mengikuti peri setengah baya itu selama setengah langkah, dia terbang ke kedalaman puncak Tianjue, di bawah puncak yang menjulang ke awan. Auzu.com Sepanjang perjalanan, Murong Yu dan keduanya bertemu banyak monster kuat, dan bahkan banyak monster tingkat peri setengah langkah. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah monster-monster ini, yang masih agresif, mundur jauh setelah melihat setengah langkah abadi setengah baya, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Tampaknya setengah langkah abadi setengah baya memiliki beberapa keberadaan yang membuat mereka takut. Melihat keraguan Murong Yu, setengah langkah abadi setengah baya itu tersenyum dan menjelaskan, selama orang-orang di sekitar Tuan, monster-monster kuat ini tidak berani memprovokasi mereka. Itu adalah penghukum lagi. Kekuatan sang penegak sangat mengerikan, monster-monster kuat ini berpaling ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka. Murong Yu menjadi semakin ingin tahu tentang eksekutor ini. Orang-orang yang membuat monster-monster yang tidak beradab ini begitu takut pasti sangat kuat. Tidak seperti monster-monster Gunung Iblis, monster-monster Tian Juefeng lebih cenderung menjadi binatang buas. Mereka tidak dapat berubah, dan mereka selalu ada dalam bentuk binatang buas, sangat kejam. Bahkan jika makhluk setengah abadi itu bergegas ke Tian Juefeng secara tidak sengaja, dia pasti tidak akan senang. Tuan ada di sana, ikutlah denganku. Makhluk setengah abadi dan Murong Yu mendarat di kaki puncak Tianjue, lalu menyebar dan berlari cepat menuju puncak-puncak Tianjue. Murong Yu sedikit tidak setuju, jadi dia bisa terbang begitu saja. Masih perlu naik. Puncak Tianjue dilarang. Makhluk setengah abadi itu mengatakan pikiran Murong Yu untuk terbang seketika. Tidak ada udara, yaitu, tidak dapat terbang, hanya dapat berlari ke atas. Namun untungnya, kecepatan lari mereka tidak buruk,
bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang banyak makhluk setengah abadi, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka bergegas di atas puncak Tianjue. Puncak Tianjue yang menjulang tinggi, secara umum, seharusnya tertutup salju dan sangat dingin. Namun, ketika Murong Yu sampai di puncak-puncak Tianjue, dia terkejut menemukan bahwa dia telah memasuki 100 taman. 100 bunga bersaing untuk mendapatkan keindahan. Sama seperti musim semi di negara selatan, pemandangannya indah dan menyegarkan. Murong Yu menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong, merasa sedikit aneh. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi, dan dia berkata dalam hatinya, ini adalah tempat yang bagus untuk hidup menyendiri, dan mereka yang dihukum akan menikmati hidup. Tuan ada di aula, silakan masuk. Membawa Murong Yu ke depan sebuah istana di beberapa bangunan di gunung, nada bicara pria parubaya itu menjadi lebih hormat. Murong Yu mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk ke istana. Istana itu tidak besar, perabotannya tidak mewah, atau bahkan sedikit lusuh. Namun, istana itu memberi orang rasa tenang. Di bagian belakang aula utama, seorang pria parubaya melihat ke sekeliling saat Murong Yu memasuki istana. Dia eksekutor. Hanya itu, pria parubaya itu, tanpa aura kuat yang terekspos di tubuhnya, dan aura orang yang superior, hampir seperti manusia biasa. Murong Yu juga menatap lurus ke arah pria parubaya itu, sama sekali tidak hormat atau malu tentang identitasnya. Beraninya, melihat orang yang menghukum tidak hanya tidak sopan, tetapi juga menatap langsung ke arahku. Kamu benar-benar tidak sopan. Setelah mengamati Murong Yu, orang yang menghukum itu tiba-tiba berteriak. Murong Yu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu adalah eksekutor, kamu bukan milikku. Mengapa kamu ingin aku memberi hormat kepadamu? Sambil berbicara, Murong Yu langsung duduk di kursi di sisi istana dengan seekor kuda besar dan melihat perabotan di istana. Melihat reaksi Murong Yu, Sang Algojo terkejut lalu mengangguk. Ia juga mengenal Murong Yu, tetapi yang tidak dapat dipikirkannya adalah bahwa orang yang tidak patuh hukum ini tidak memiliki batasan apapun di hadapannya. Namun, penampilan Murong Yu membuatnya semakin puas. Apakah kamu benar-benar seorang penghukum? Kamu sangat miskin. Murong Yu melihat sekeliling istana dan berkata demikian. Mendengar itu, Sang Algojo hampir menyemprotkan teh ke mulutnya. Miskin. Sebagai eksekutor alam pemahaman Huaxia, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh alam pemahaman Huaxia adalah miliknya. Selama dia mau, dia dapat menggunakan semua sumber daya alam pemahaman. Dia yang memiliki seluruh dunia kultivasi, apakah ini masih miskin? Saya memiliki seluruh dunia kultivasi, sumber daya seluruh dunia kultivasi Huaxia, saya dapat menggunakannya apapun yang saya inginkan. Petugas hukuman berkata dengan ringan. Kamu sangat kaya. Mendengar ini, Murong Yu segera menatap Algojo dengan mata berbinar. Meskipun dia juga memiliki beberapa urat spiritual, hal-hal lain benar-benar terlalu buruk, dan perlengkapan 100.000 anggota Chaos membuatnya pusing. Awalnya, setelah dia melewati kesengsaraan, dia berencana untuk pergi ke Su Tianzong dan Yuan Susek untuk menggeledah mereka, tetapi dia tidak pernah punya waktu. Jika kamu mau, kamu juga dapat memiliki seluruh dunia kultivasi Huaxia sepertiku. Petugas hukuman itu menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Benarkah? Sama sekali tidak palsu. Tiba-tiba, Murong Yu menjadi sedikit meremehkan, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Sangat mudah untuk menipu. Selain kamu, siapa pelaksananya, siapa lagi yang bisa memiliki seluruh dunia kultivasi? Tidak, kamu. Murong Yu melompat dari kursi dengan ganas. Aku berdiri, tampak terkejut, menatap pelaksana itu dengan tidak percaya, dan tergagap, kamu, bukankah begitu? Kuasai seluruh dunia kultivasi Huaxia. Alam kultivasi Huaxia adalah sebuah dunia. Meskipun hanya dunia fana, bagaimanapun juga, itu juga dunia, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda dapat memiliki dunia seperti itu, maka orang ini akan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Hanya saja, kecuali mereka yang menghukum, siapa yang dapat memiliki alam kultivasi. Sang penghukum berkata bahwa Murong Yu dapat memiliki seluruh dunia kultivasi Huaxia, jadi apakah ia bermaksud bahwa Murong Yu harus menjadi penghukum? Murong Yu bereaksi,
saling memandang dengan kaget, tetapi segera ia bereaksi. Pihak lain akan mengundurkan diri, jadi orang yang mengeksekusi hukuman tidak ada hubungannya dengan dia. Akibatnya, Murong Yu kembali tenang setelah terkejut. Anda benar, saya ingin Anda menjadi eksekutor berikutnya. Sang eksekutor menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Murong Yu terkejut, menatap petugas hukuman dengan kaget, dan kemudian mencibir, apakah Anda benar-benar bercanda? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Masa jabatan saya akan segera berakhir, dan Anda adalah salah satu dari 3 kandidat yang paling cocok untuk menjadi petugas hukuman. Oleh karena itu, setelah saya mengundurkan diri, petugas hukuman akan menjadi orang berikutnya. Petugas hukuman itu menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Apakah Anda serius? Melihat ekspresi petugas hukuman itu tampaknya tidak bercanda. Meskipun Murong Yu ketakutan, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Satu kata itu benar. Kali ini giliran Murong Yu yang bingung. Mengapa saya? Alam kultivasi sangat luas, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa yang lebih kuat dari saya, dan beberapa lebih baik dari saya. Mengapa saya? Mengapa tidak 2 lainnya? Dalam hal kekuatan, meskipun kekuatan Anda tidak terlalu bagus saat ini, tetapi itu cukup untuk melampaui alam kultivasi. Dalam hal kualifikasi, menurut Anda siapa yang memiliki keadaan kekuatan seperti Anda hanya dalam 20 tahun kultivasi? Yu berkata dengan ringan, tampaknya sangat mengenal Murong Yu. Dalam hal ini, Murong Yu tidak merasa aneh. Bagaimanapun, lawannya adalah sang eksekutor, yang dikenal sebagai penguasa dunia ini. Bukankah mudah baginya untuk memahami salah satu dari mereka? Yah, dalam hal kualifikasi, meskipun itu bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang dapat dibandingkan denganku. Murong Yu tertawa, dan dia sangat setuju dengan hal ini. Namun, aku tidak tahu banyak tentang apa yang disebut penghukum ini. Yang terpenting adalah apa keuntungan menjadi seorang penghukum. Meskipun Murong Yu sedikit tergerak, dia bukanlah orang yang impulsif. Dia harus memahami manfaatnya. Mungkin saja dia setuju setelah hubungan itu, jika tidak, orang yang dihukum itu juga mungkin jatuh ke dalam perangkap. Manfaatnya jauh lebih banyak. Kamu adalah penguasa dunia ini, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu dapat membunuhnya jika kamu marah dan tidak ada yang berani menemukan kesialanmu. Singkatnya, kamu adalah penguasa di dunia ini, bahkan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Sang pelaksana berkata dengan suara menggoda, membuat jantung Murong Yu berdebar kencang. Jika kamu benar-benar ingin membunuh siapapun yang ingin kamu bunuh. Murong Yu tersenyum, jika orang yang dihukum benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak akan keberatan untuk langsung menghancurkan sekte Su Tianzong. Tidak apa-apa untuk memiliki sedikit masalah. Tetapi jika kamu membuat dunia kultivasi menjadi racun, aku tidak tahu apa konsekuensinya. Murong Yu terdiam. Meskipun dia tidak mengerti hukumannya, jelas bahwa hukumannya adalah sebuah organisasi. Jangan pikirkan itu, pasti ada orang-orang kuat di dunia abadi yang berada di atas para penegak hukum. Orang-orang itu membatasi dan mengawasi para penegak hukum, sehingga mereka tidak akan kacau. Apakah kamu sekarang masih sendiri? Tidak ada sekte, tidak ada kekuatan, dan kamu selalu kesulitan dikejar dan dibunuh. Jika kamu bergabung dengan Punisher, maka kamu adalah anggota Istana Hukuman Surgawi kami. Kamu tahu apa itu Istana Hukuman Surgawi? Istana Hukuman Surgawi, atas nama Istana Hukuman Surgawi, adalah organisasi terkuat di alam abadi, dan bahkan alam surgawi. Jika kamu menjadi penegak hukum, tidak akan ada yang berani mengganggumu di masa depan. Lihat ketika Murong Yu terdiam, Punisher surga melemparkan blockbuster lain. Istana Hukuman Surgawi, hukuman atas nama Tuhan. Seberapa mendominasi menjatuhkan hukuman atas nama surga. Hanya dari 4 kata ini, kita dapat melihat organisasi seperti apa di Istana Tianchao yang seperti pengadilan kekaisaran di negara sekuler. Namun, Istana Hukuman Surgawi ini miliaran kali lebih kuat dari dinasti-dinasti itu, karena dia mengendalikan alam kultivasi, alam keabadian, dan bahkan alam surga. Tidak cukup bagi kekuatan apapun untuk berada di depan Istana Hukuman Surgawi. Istana Hukuman Surgawi adalah organisasi paling kuat di dunia.
Jika Murong Yu benar-benar bergabung dengan organisasi ini, dengan pendukung besar Istana Hukuman Surgawi, tidak ada yang berani menyentuhnya di masa depan. Di Istana Hukuman Surgawi, hanya kita yang membunuh orang, dan tidak ada yang membunuh kita, kita adalah surga. Kita harus menghukum surga. Auzu.com. Meskipun Murong Yu merasa bahwa para eksekutor itu membual, jika Istana Hukuman Surgawi benar-benar begitu kuat, itu akan menyatukan dunia sejak lama, jadi mengapa ada sekte lain? Namun, terlepas dari apakah penghukum surgawi itu membual, tidak dapat disangkal bahwa Murong Yu tergoda. Dukungan yang kuat tidak hanya dapat menghalangi banyak biksu dan sekte, tetapi juga menyediakan tempat berlindung dan berbagai sumber daya kultivasi bagi diri sendiri, yang jauh lebih baik daripada bekerja sendiri. Bahkan jika Istana Hukuman Surgawi benar-benar tak tertahankan, jika dia dapat mengendalikan dunia kultivasi Tiongkok dan menjadi penguasa dunia kultivasi ini, Murong Yu dapat menggunakan sumber daya dunia kultivasi untuk mengolah kekuatannya sendiri. Kamu mengatakan bahwa masa jabatanmu telah berakhir, tetapi apa masalahnya? Dan, aku hanya satu dari 3 kandidat, tetapi siapa 2 lainnya? Tanya Murong Yu, menatap sang eksekutor. 100.000 tahun, 100.000 tahun, tiba-tiba aku kehilangan minat. Murong Yu langsung menjadi tidak tertarik. Jika kamu bertahan di alam kultivasi selama 100.000 tahun, itu pasti tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Mungkin, bagi yang lain, 100.000 tahun bukanlah masalah besar, mungkin belum bisa melambung. Namun dengan kecepatan kultivasi Murong Yu, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah mencapai 100.000 tahun. Bagaimana dia bisa menghabiskan 100.000 tahun di alam kultivasi? Jangan terlalu sibuk untuk menolak. Meskipun orang yang menegakkan hukuman memiliki batas waktu yang terbatas, itu tidak membatasi Anda untuk berada di alam kultivasi. Anda dapat naik dan mengambil risiko seperti orang lain. Yang Anda lakukan hanyalah menjaga alam kultivasi ini. Itu untuk mencegah dunia kultivasi ini diserbu oleh musuh asing. Benarkah? Murong Yu menatap Sang Algojo dengan tatapan bingung. Saya sekarang dalam kekuatan, saya khawatir bahkan makhluk abadi biasa tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana saya bisa melawan musuh asing itu? Jika itu hanya seorang kultivator di alam kultivasi, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kuncinya adalah ada ahli di alam peri. Jika seorang Luo Jinxian besar turun, Murong Yu dapat dimusnahkan dengan satu napas. Bagaimana dia bisa melindungi dunia ini? Setelah kamu menjadi penegak hukum, kamu dapat meminjam kekuatan dunia ini. Selama kamu berada di alam kultivasi, kamu tidak terkalahkan. Bahkan jika kaisar datang, kamu dapat dengan mudah dihancurkan. Justru setiap dunia kultivasi memiliki keberadaan penghukum, dan bakat di dunia peri tidak berani turun. Bahkan jika mereka turun ke dunia, mereka hanyalah dewa yang paling lemah, karena mereka semua tahu bahwa jika ada orang yang menghukum mereka, mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya setelah mereka memasuki alam kultivasi. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan para abadi itu? Sejauh yang aku tahu, mereka mencari senjata ajaib luar angkasa yang dapat menahan orang yang masih hidup, kemungkinan besar yang kamu dapatkan. Sang eksekutor mengingatkan. Murong Yu terkejut, lalu dia menunjukkan niat membunuhnya, bunuh mereka semua. Membunuh beberapa dari mereka, apakah kalian masih bisa menghancurkan sekte King Luo? Meskipun sekte King Luo hanyalah kekuatan yang tidak dapat ditembus, dia adalah sekte yang bergantung pada Istana Peri. Apakah kalian tahu Istana Peri? Salah satu dari 3 sekte di dunia peri. Jika aku tidak salah, sekte King Luo yang abadi turun dari bumi, dan dia diinstruksikan oleh Istana Peri. Murong Yu tertekan, lalu aku secara langsung menyinggung Istana Peri. Salah satu dari 3 raksasa di dunia peri. Pada saat ini, Murong Yu merasakan sakitnya yang luar biasa. Dia bahkan belum naik, dia telah menyinggung salah satu dari 3 besar di dunia peri. Tentu saja, kalian juga dapat mempersembahkan harta kalian kepada mereka, mungkin Istana Peri akan langsung menerima kalian sebagai murid. Petugas hukuman berkata sambil tersenyum. Ingin Murong Yu menyerahkan barang-barangnya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini tidak mungkin, apalagi Hetu Luoshu. Bahkan jika dia bertarung dengan mereka, Murong Yu tidak akan memberi mereka Hetu Luoshu. Hetu Luoshu adalah segalanya yang dimiliki Murong Yu. Tanpa Hetu Luoshu, tidak akan ada Murong Yu.
Meskipun istana peri bukan salah satu dari 3 raksasa dunia peri, selama kau bergabung dengan istana hukuman surgawi kami, istana peri tidak akan berani menyentuhmu. Bagaimana? Murong Yu bergerak. Jika Tian Chao benar-benar sekuat itu, dia pasti akan bergabung. Siapa dua lainnya? Penguasa Gunung Iblis dan Li Su, kedua orang ini tidak asing bagimu. Ternyata mereka berdua. Murong Yu menatap Sang Algojo dengan heran, tidak ada dari mereka yang lebih buruk dariku. Mengapa kau memilihku? Li Su kuat, dan dia bisa membunuh yang abadi sebelum dia melambung. Kekuatannya saat ini benar-benar lebih unggul darimu. Tetapi orang ini memiliki temperamen yang tenang, dan kepribadiannya terlalu konservatif untuk menjadi seorang penghukum. Penguasa Gunung Iblis, meskipun membunuh dengan tegas, maju dengan berani, tetapi kau tidak memiliki karakter yang tidak patuh hukum, tidak takut, dan tidak kenal takut seperti milikmu. Hanya karena aku tidak takut pada surga, kau memilihku. Murong Yu merasa geli. Membunuh dan tegas, tidak pernah maju, tidak takut langit, tidak takut, ini adalah persyaratan dasar dari seorang penegak hukum. Perlu dicatat bahwa setelah menjadi seorang penegak hukum, Anda perlu menghadapi banyak musuh. Hanya orang-orang dengan kepribadian seperti Anda yang paling cocok. Mereka dapat menjaga dunia. Apa keuntungan menjadi orang yang menghukum? Jika hanya keuntungan ini, saya harus memikirkannya. Mendengar itu, sang eksekutor hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Murong Yu sampai mati. Apakah keuntungan ini tidak cukup? Dengan kata lain, orang lain tidak dapat membenci bahkan jika mereka membenci, orang ini masih belum puas. Akan tetapi, meskipun orang yang dihukum itu memiliki keinginan untuk menembak mati Murong Yu telah menunggu selama bertahun-tahun untuk menunggu pengganti yang cocok. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk menjadikan orang ini sebagai orang yang dihukum, jika tidak, dia akan terus berada di alam kultivasi.